Hallelujah, hallelujah to the King who reigns. Shalom. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Tuhan memberkati orang yang setia melayani. Amin. Tuhan memberkati orang yang setia. Berarti lawannya adalah kalau orang tidak setia dalam melayani Tuhan, dia tidak akan diberkati. Tetapi orang yang setia melayani Tuhan, dia akan melihat berkat Tuhan di dalam kehidupan pribadi dia, di dalam keluarga dia. Dia akan merasakan akan berkat Tuhan. Apakah itu berkat kesehatan, berkat kekuatan, dan kita masih bisa bernafas. Dan yang terakhir saya mau bilang, berkat-berkat mungkin kita dapatkan uang. Banyak orang menempatkan adalah uang menjadi nomor satu. Memang betul kita membutuhkan uang. Tapi kamu banyak uang, tapi kalau kamu sakit tidak ada artinya. Kalau kamu kurang sehat, terbaring di ICU, triliunan pun uang kita tidak ada arti. Tapi sekalipun saya pas-pasan uang saya di dompet, uang saya di rumah tinggal sedikit, tetapi saya masih mengalami kekuatan, sukacita daripada Tuhan. Itu luar biasa. Ada banyak orang, dia pikir bahwa uangnya banyak. 1 bulan yang lalu saya lihat, aduh, ini orang tua dari Bapak Sri Dato itu meninggal. Sri Dato itu yang pemilik rumah sakit Mayapada, pemilik bank, dan dia salah satu, orang suka bilang 9 naga di Indonesia. Tapi dia walaupun sudah kaya raya, sudah banyak uang, tapi dia katakan semua ini atas seizin Tuhan. Tuhan ambil orang tua saya, mama saya. Tuhan pemilik. Sekalipun saya banyak uang, sekalipun saya punya rumah sakit, tapi saya tidak dapat menahan mama saya untuk jangan pergi, jangan meninggal. Nggak bisa. Karena yang mempunyai itu Tuhan di atas segala-galanya. Tidak dapat kita tahan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka 1 Tawari 26 ayat 4 dan 5. Obed Edom mempunyai, yakni Yosabat, Yoam, Sakar, Netanel, Amir, Isakar, dan anak yang sebab Allah telah memberkati dia. Ketika membaca Alkitab yang sudah kita baca, seringkali kita melewati bagian yang berisi silsilah. Paling membosankan kalau kita baca silsilah. Tetapi di balik silsilah itu kelihatannya biasa saja. Tapi di balik nama-nama itu ada kisah kesetiaan, tanggung jawab, dan berkat Tuhan yang mengalir di dalam pribadi setiap orang yang dicatat di dalam firman Tuhan.
Salah satunya adalah keluarga Obed-Edom. Nah, saudara perhatikan, keluarga Obed-Edom. Mungkin kita jarang sekali mendengar keluarga Obed-Edom, atau sedikit sekali pengetahuan kita tentang Obed-Edom ini. Yang pertama, Obed-Edom orang yang hidupnya diberkati Tuhan. Sekali lagi, Obed-Edom orang yang hidupnya diberkati Tuhan. Ayat 5 tadi berkata, karena Allah telah memberkati dia. Berarti Obed-Edom bukan raja, bukan nabi besar, bukan. Tapi dia adalah seorang pelayan Tuhan, penjaga pintu rumah Tuhan. Itu kerjaannya. Sekali lagi, Obed-Edom bukan raja, bukan perwira, bukan nabi, tetapi dia adalah pelayan, penjaga pintu rumah Tuhan. Kalau penjaga pintu rumah Tuhan, berarti adanya di depan, adanya di pintu masuk. Seperti kalau kita sekarang ini ada usher yang di luar menyambut orang-orang yang akan datang di dalam bait Allah, maka dia perlu sambut orang-orang itu. Dia ada di depan untuk menyambut saudara-saudaranya yang akan beribadah. Alkitab dengan jelas mencatat Allah memberkati Obed-Edom. Jadi saudara, yang pertama di sini kita belajar, berkat Tuhan ternyata tidak tergantung dari jabatan, tapi hubungan dengan Tuhan dan kesetiaan hati. Sekali lagi, tidak tergantung apakah saya pendeta, apakah saya gembala. Karena saya melayani di depan sini, maka saya lebih besar porsinya daripada yang melayani di depan sana. Tidak, sama semua. Kita melayani Tuhan, mau yang kecil, mau yang besar. Kita melayani Tuhan dari yang terkecil atau yang terbesar. Sekali lagi catat, porsinya itu sama. Tuhan melihat hati kita. Sekalipun saya tidak pernah khotbah di depan, tapi orang itu melayani Tuhan sungguh-sungguh, maka porsi dia diberkati Tuhan, dia ditolong oleh Tuhan. Jadi berkat Tuhan tidak tergantung jabatan, tidak tergantung dari apa yang dia lakukan, tetapi sebetulnya kembali kepada hubungan dia dengan Tuhan bagaimana. Seringkali banyak orang, mohon maaf ya, WLs atau singer suka salah mengerti. Kalau saya kasih contoh, pelayanan kita di sekolah minggu di anak-anak, terus kita diminta, sekali lagi kita diminta melayani di umum, maka yang dikorbankan adalah di sekolah minggu. Kita salah. Padahal porsinya, kalau saya sudah terima pelayanan di sekolah minggu, saya harus jalankan apa yang sudah menjadi tanggung jawab saya. Kita harus bilang, maaf, saya sudah dahulu menerima tanggung jawab di sekolah minggu. Saya tidak bisa ambil untuk itu. Tapi kalau kita mendahulukan di ibadah umum, kita anggap bahwa di sekolah minggu itu
hanya nyanyi-nyanyi, lebih sukacita adalah di umum. Maka itu salah. Sekalipun, dengar saya ya, sekalipun kelihatannya engkau ada di depan dan dilihat oleh 40, 50 orang melihat engkau, tapi ada satu mata di atas yang melihat sampai kedalaman hati kita. Dia yang tahu apa yang sedang kita mau ucapkan, apa yang kita mau sampaikan. Dia tahu. Jadi dengar baik, apakah omongan saya ini kosong yang keluar, atau cuma sekedar, suka dengar orang suka bilang lip service, cuma kata-kata. Jadi kita mari mempelajari bahwa setiap pelayanan itu sama, itu di hadapan Tuhan punya nilai semua. Yang kedua, Obed-Edom ini dia diberkati Tuhan karena berkat Tuhan terlihat nyata dalam keluarganya. Disebutkan Obed-Edom mempunyai 8 anak laki-laki. Semuanya laki-laki kuat dan semuanya mampu untuk melayani Tuhan. Luar biasa Obed-Edom mendidik anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Saya percaya kita yang sudah berumah tangga punya anak, setiap hari, kalau tidak saya, Ibu Gembala selalu WA. Jangan lupa berdoa ya Stephen, jangan lupa berdoa ya Williams. Jangan lupa baca firman Tuhan. Karena bagi kami ini salah satu nilai yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Kalau mereka takut akan Tuhan, mereka cinta pada Tuhan, hidup mereka yang rasakan, mereka yang menikmati berkat Tuhan. Obed-Edom menerapkan kepada 8 anaknya untuk tetap sungguh-sungguh pakai kekuatan kalian untuk melayani Tuhan. Orang tua loh yang kasih semangat, orang tua yang kasih untuk memberikan anak-anak supaya diarahkan mereka melayani Tuhan. Saya tidak tahu sampai sejauh mana kita memperhatikan anak-anak kita. Saudara, beberapa hari yang lalu saya coba tanya ke guru-guru sekolah minggu di sini. Saya tanya Ibu Doliana, kalian rapat kemarin Sinode Banten Jawa, apa yang dibicarakan? Salah satu persoalan yang serius orang tua harap perhatikan, dan memang ini juga saya pikirkan, yang serius adalah anak-anak ketergantungan pada gadget. Anak-anak ketergantungan kepada game online. Anak-anak ketergantungan kepada dunia maya yang sedang menjerumuskan. Kita harus hati-hati. Kenapa saya katakan begini? Bahwa kami sekeluarga kepada Stephen dan William, saya ingat kami baru SMP mereka, baru kita kasih HP. Tapi selama SD, dari kelas 1, dari TK sampai kelas 6 SD,
tidak ada HP. Nanti SMP karena sudah membutuhkan HP, itu baru. Itu pun HP yang waktu itu WhatsApp, baru ada aplikasinya WhatsApp, belum ada TikTok, belum ada IG. Kita tidak kasih yang itu. Cuma ada HP yang bisa hanya untuk mengabari saya sudah pulang, saya sudah di sekolah, saya sedang belajar. Itu saja. Tetapi persoalan sekarang, anak-anak sekarang belum sekolah, belum belajar apa-apa, tapi sudah ketergantungan dengan HP. Ini bahaya. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, uang-uang saya Pak Yohanes, duit-duit kita yang cari, betul. Tapi kalau kita salah di dalam mendidik, salah di dalam mengarahkan anak, anak itu butuh kasih sayang, betul. Tapi anak juga butuh disiplin, amin. Aduh, sedikit sekali aminnya. Anak butuh disiplin, amin. Disiplinnya apa? Ditegur, nggak mau dengar. Tangan ini harus main, tapi bukan di depan, bukan di sini, di pantat. Kamu nggak mau dengar? Jangan. Anak nangis, itu dia jadikan senjatamu untuk dapat HP. Dulu Stephen itu pernah saya mau khotbah di doa puasa, saya udah bawa dia. Lantas sudah mau firman Tuhan dia minta HP. Saya nggak kasih tuh HP. Saya bilang mau ibadah, duduk, diam. Dia bikin dengan cara apa? Dia cari cara. Dia mengganggu konsentrasi saya dengan dia merengek. Dia nangis. Saya mau kasih stop, bagaimana ya? Tapi tetap tidak saya kasih HP itu. Saya khotbah. Yang tadinya khotbah harusnya 30 menit, tinggal 20 menit. Karena memang agak terganggu saya dengan dia. Selesai khotbah, selesai ibadah, saya panggil dia. Ini bagian saya. Kamu mau minta ini? Saya pukul dia di pantat sampai dia nangis. Baru dia memahami bahwa kalau lagi ibadah, kalau lagi ayahnya, papanya sedang mau menyampaikan firman Tuhan, maka jangan diganggu. Jangan karena dia menangis, merengek, terus saya kasih tuh HP. Wah, jadi tambah hancur ini anaknya. Saya tidak kasih. Saya pukul dia walaupun dia nangis. Tapi pukulan hari itu menyelamatkan dia untuk masa depan. Sekali lagi, pukulan hari itu menyelamatkan dia untuk masa depan. Artinya, ke depan dia tidak akan buat lagi seperti itu. Nah, saya lihat di jemaat kita ada yang memang harus dipukul anak itu. Jangan dibiasakan supaya dia diam dengan firman Tuhan. Nih, apa? Jangan karena dia merengek. Terus kita bilang, daripada dia ribut, kasih. Engkau sedang membuat terjerumus dia ke depan. Dengar baik ya. Hari ini mungkin dia masih kecil. Kamu bilang, enggak apa-apa. Tapi saya lihat anak di RSCM yang sudah dirawat intensif,
masih umur 12 tahun, sudah ketergantungan dengan gadget. Maka gadgetnya dia tidak pegang, tapi tuh anak itu punya tangan begini terus. Padahal HP tidak ada di tangan dia, sudah ketergantungan. Ketika HP ditarik, maka dia menghayal dia ada pegang HP terus. Sekolah putus, orang tua jadi stres, orang tua jadi marah. Kenapa anak saya bisa ketergantungan begini? Jangan sampai terlambat. Obed-Edom, dia menunjukkan bahwa anak-anaknya masih kuat, anak-anaknya harus melayani Tuhan dari yang terkecil. Anak-anaknya tidak malas, tapi dipercaya dalam pelayanan. Dia arahkan supaya anak-anaknya melayani Tuhan. Keluarga yang takut akan Tuhan akan dipakai Tuhan untuk pekerjaannya. Tuhan senantiasa akan memberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, kesetiaan dalam tugas kecil, membuka kepercayaan besar. Obed-Edom, dia setia dari tugas-tugas yang kecil. Tapi dari tugas yang kecil, ternyata itu adalah satu kunci untuk kepercayaan yang besar. Tugas penjaga pintu kelihatannya sederhana. Dia bukan seorang pengkhotbah di mimbar, dia bukan pemimpin ibadah, tapi tugas penting dan penuh tanggung jawab. Obed-Edom harus melayani. Karena kesetiaan seluruh keluarga daripada Obed-Edom ini, mereka sungguh-sungguh dalam melayani akan Tuhan. Dan yang paling penting dalam pelayanan, dengar ya, namanya dicatat di dalam firman Tuhan. Kita mau nama kita tidak tercatat di buku manusia, nggak apa-apa. Tidak tercatat di buku orang hebat, tidak apa-apa. Tapi yang penting nama saya dicatat dalam surga, dicatat dalam buku kehidupan, sehingga ketika kita nanti bertemu dengan Tuhan, Tuhan berkata, "Hai hambaku yang setia, mari masuk bersama-sama dengan aku." Tapi celakalah kita ketika kita berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan berkata, "Aku tidak kenal engkau." Terus kita bilang, "Tuhan, bukankah saya sudah melakukan KKR? Saya sudah melakukan firman Tuhan. Saya sudah melakukan ini dan itu." Tapi Tuhan bilang, "Memang kamu sudah bawa persembahan, kamu sudah ikut perjamuan kudus, tapi hatimu jauh daripada aku. Hatimu tidak tunduk kepadaku. Hatimu ada di tempat lain. Hanya jiwa dan ragamu ada di gereja, tapi otakmu, pikiranmu ada di tempat lain." Kita kurang fokus. Mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan melihat kesetiaan, bukan popularitas dari kita. Yang keempat, Tuhan memakai orang biasa untuk pekerjaan yang luar biasa. Kelihatannya pekerjaan dari Obed-Edom ini biasa-biasa saja, tapi sesungguhnya dia adalah orang yang luar biasa. Obed-Edom tidak terkenal di mata manusia, tetapi dikenal oleh Tuhan. Ini mengajar kepada kita,
jangan meremehkan peran kecil. Sekecil apapun yang dipercayakan kepada kita, sekecil apapun yang kita lakukan kepada Tuhan. Ingat saudara, waktu janda di Sarfat, dia maju dan dia katakan, Tuhan, saya mau memberi seluruh persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan tidak lihat persembahannya besar. Tuhan nggak lihat berapa nominal, tapi ternyata yang Tuhan lihat adalah hati. Sama pada waktu kita memberikan persembahan, Tuhan tidak lihat nominalmu, tapi Tuhan lihat hatimu. Tuhan ketika melihat hati kita, saya melakukan dengan sungguh-sungguh, saya menyapu, saya atur ruangan ini dengan sungguh-sungguh, maka saya yang diberkati Tuhan. Jangan menunggu posisi besar untuk kita setia. Jangan. Mulai dari yang kecil. Tuhan memuliakan orang yang rendah hati. Pertanyaan bagi kita, apakah saya setia melayani di tempat yang Tuhan percayakan? Atau saya kurang setia? Apakah saya melayani untuk Tuhan atau untuk orang yang melihat kita? Ini sangat berbeda. Saya melayani Tuhan atau melayani orang yang melihat kita? Mari kita introspeksi diri. Seringkali kita terjebak, saya ingin dilihat orang, tapi biarlah kita merubah. Nggak apa-apa, tidak dilihat orang. Yang penting saya dilihat Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan saya. Tuhan tahu apa yang menjadi harapan saya. Waktu saya ada di situ, saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Bukan saya mau kasih tunjuk jemaat, bukan. Saya menyembah, saya berdoa pada Tuhan. Karena saya tahu orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, dia akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Hidup daripada Obed-Edom mengingatkan kita untuk belajar setia. Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar.